Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut beberapa penelitian, akhir-akhir ini terutama masyarakat perkotaan mengalami tingkat depresi yang semakin tinggi. Itu artinya semakin banyak orang yang sulit menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang kiranya bisa kita pelajari dari situ. Mengapa kita mengalami kesulitan untuk bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita? Salah satunya adalah kita berpikir bahwa kita yang menyelenggarakan kehidupan ini. Dan karena itu berharap bahwa peristiwa, pengalaman terjadi sesuai seperti yang kita inginkan. Dan kalau tidak terjadi, kita kemudian frustrasi. Ujung-ujungnya tentu depresi. Padahal dengan cara pandang yang berbeda, kita bisa mengalami kehidupan dengan lebih ringan, penuh syukur dan sukacita. Apa pandangan itu? Pandangan itu adalah menyadari bahwa kehidupan ini yang menyelenggarakan itu Tuhan, bukan kita. Kita hanya diizinkan untuk ambil bagian dalam setiap peristiwa itu yang diselenggarakan oleh Tuhan dari momen ke momen itu dan menyumbangkan yang terbaik dari yang kita bisa. Nah itu, kalau ada kesadaran ini maka yang ada adalah rasa syukur. Bersyukur bahwa saya dilibatkan, diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik dari sebuah peristiwa yang terjadi. Dan karena rasa syukur itu kemudian kita menemukan kegembiraan dan sukacita. Merasa dan mengalami dan sadar bahwa saya terlibat dalam rencana besar kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah di situ kemudian beban tidak ada di pundak kita pertama-tama. Tetapi ada di dalam Tuhan yang memang menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana. Saya bersyukur bahwa saya boleh ambil bagian, diberi kesempatan untuk terlibat di dalamnya. Dengan mindset seperti ini, kita lebih ringan, lebih bahagia, lebih penuh syukur dalam menjalani hidup. Apapun peristiwanya. Karena dibalik kesadaran bahwa saya boleh ambil bagian dalam setiap peristiwa yang direncanakan Tuhan, di situ ada kerendahan hati. Bahwa memang Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan ini dan cara Tuhan menyelenggarakan itu penuh dengan kebijaksanaan. Dan itu berarti pasti baik, pasti bermanfaat, pasti berguna. Meskipun kadang-kadang menurut penilaian manusiawi kita tidak seperti itu. Tetapi karena ada kesadaran bahwa Tuhan itu maha bijaksana, menyelenggarakan kehidupan ini juga dengan bijaksana, maka apa yang nampaknya negatif, kita bisa menerimanya tanpa penolakan. Karena sadar bahwa data yang saya punya untuk memberi penilaian, baik atau buruk itu tidak cukup. Tetapi Tuhan punya data cukup. Dan karena itu kita perlu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa itu. Disitulah kemudian ada rasa syukur dan sukacita atas semua peristiwa yang kita boleh terlibat di dalamnya. Kita bisa memberikan yang terbaik yang kita bisa dan mensyukuri semuanya. Dan memang pada ujungnya kita akan sadar dan mengerti bahwa memang kehendak Tuhan itu yang terbaik. Dengan cara itu kita tidak akan mengalami frustrasi, apalagi depresi.
Karena kita sadar Tuhan menyelenggarakan hidup kita itu dengan bijaksana. Maka penting kita mengakui bahwa Tuhan tetap Tuhan dan saya adalah ciptaannya. Rencana dan rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rencana dan rancangan kita. Data yang dimiliki Tuhan jauh lebih lengkap daripada data yang kita miliki. Tuhan Maha Tahu, kita nggak tahu apa-apa. Dan karena itu kita tidak harus meyakinkan diri kita bahwa kita mengendalikan segala-galanya. Tidak perlu. Tetapi sadar bahwa segalanya ada di tangan Tuhan yang maha bijaksana itu. Yang pasti menyelenggarakan hidup ini juga dengan bijaksana. Kita bersyukur saja bahwa boleh terlibat dari momen ke momen. Selalu bersyukur dan selalu penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih atas setiap peristiwa yang terjadi yang kita alami. Baik atau buruk itu penilaian manusia yang terbatas datanya. Maka tidak perlu menghakimi, tidak perlu melabeli, tidak perlu menilai. Cukup bersyukur diberi kesempatan boleh terlibat dalam setiap peristiwa. Dan di situ ada perubahan besar. Maka dalam setiap pengalaman kita perlu mensyukuri dan mencintainya. Mengalaminya secara langsung, direct experience. Kita perlu berpindah, shifting dari thinking ke experiencing. Dari berpikir ke mengalami. Karena kehidupan bukan pertama-tama untuk dipikirkan, tetapi untuk dialami, disyukuri, dan kemudian dicintai. Nah, dengan cara itu hidup kita jauh lebih ringan. Sekaligus hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita menyadari bahwa bukan kita yang mengendalikan, tetapi kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk ambil bagian. Maka kita bisa mengerti kenapa di dalam doa syukur agung, syukur itu bisa dilaksanakan kapanpun juga, dimanapun juga, dalam keadaan apapun juga. Kita bukan bersyukur karena peristiwa baik yang terjadi, tetapi kita bersyukur dan kemudian semuanya menjadi baik. Karena percaya bahwa penyelenggaraan ilahi begitu bijaksana. Maka dalam keadaan apapun kita bisa bersyukur. Karena kita bersyukur bukan hanya karena keadaan baik, tetapi sebaliknya, karena bersyukur, maka kemudian semuanya menjadi baik. Dan kita percaya Tuhan menyertai kita dengan segala kasih dan kebijaksanaannya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.